Kamu tahu nggak apa kunci keselamatan manusia di akhir zaman? Jawabannya ada di Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya dan menyelamatkan umat-umat yang dikasihinya, yaitu orang-orang kudus yang beriman pada Yesus dan menuruti perintah-perintah Allah. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11, malaikat bernubuat mengenai Yesus. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di Matius 24 ayat 30, Yesus berkata, "Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Di Matius 25 ayat 31, Yesus berkata, "Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya." Nubuat di Wahyu 1 ayat 7 berbunyi, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Di Efesus 2 ayat 8 dan Roma 3 ayat 24 dikatakan, "Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan karena kasih karunia, orang berdosa telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Di Wahyu 14 ayat 12-13 berbunyi, "Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak hari ini. Sungguh, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Di sini, malaikat berkata bahwa orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus akan diselamatkan. Dan di Wahyu 12 ayat 17 juga disebutkan bahwa ciri orang kudus adalah yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di Wahyu 18 ayat 4-5, malaikat meminta kita untuk pergi dari Babel, supaya kita tidak mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kita tidak turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosa Babel telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Wahyu 14 ayat 14-20 menubuatkan bahwa Yesus dan malaikat akan menuai jiwa-jiwa di bumi ketika dia datang untuk kedua kalinya. Wahyu 19 ayat 11-16 menubuatkan Yesus dan semua pasukan di sorga akan menghakimi umat manusia dengan adil berdasarkan firman Allah. Matius 24 ayat 31 berbunyi, "Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.'" Di Matius 7 ayat 21-23, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Yesus sudah mengingatkan kita bahwa yang masuk ke dalam kerajaan sorga hanya orang-orang kudus yang menuruti perintah, kehendak, dan firman Tuhan. Perintah apa yang dimaksud? Maksudnya adalah 10 perintah Allah yang tidak akan ditiadakan setitik pun selama belum lenyap langit dan bumi ini, karena semuanya harus diajarkan kepada umat-umatnya. Di Matius 19 ayat 16-26 ada seseorang yang bertanya pada Yesus, apa yang harus dia lakukan untuk mendapat hidup kekal? Dan Yesus menjawab, "Turutilah segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, seluruh 10 perintah Allah harus dipatuhi, termasuk menguduskan hari Sabat. Selain itu, semua perintah Yesus yang lain untuk bertobat, terima baptisan dalam nama Yesus, berdoa, mempelajari firman, memberkati dan melayani orang lain, termasuk yang menjahati kita, ampuni dan kasihi orang yang bersalah pada kita, jangan menyakiti orang lain, jangan menghakimi, jangan bercerai kecuali karena zina, ajari orang-orang mengenai kebenaran firman-Nya, pikul salib, dan lain-lain juga harus dilakukan.